Setelah kerajaan Medang di Jawa Tengah bubar pada tahun 928 Masehi, Empu Sindok pindah ke Jawa Timur. Empu Sindok naik tahta menjadi raja pertama kerajaan Medang di Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi, bergelar Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa, yang mana menjadi moyang bagi raja-raja di Jawa selama 300 tahun berturut-turut. Ia memerintah dengan permaisurinya, para Meswari Sri Wardani Empu Kepi atau Putri Radewawa untuk menjalankan pemerintahan. Dalam buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo, disebutkan selain Empu Sindok ada lagi satu rombongan yang pindah ke Jawa Timur di bawah pimpinan Ketut Wijaya, putra Raja Medang. Kemudian mendirikan kerajaan yang diberi nama Wengker. Ketut Wijaya berkuasa pada tahun 986 sampai 1037 Masehi. Nama Wengker adalah akronim dari Wewengkon Angker atau tempat yang angker. Letak kerajaan Wengker di bawah pimpinan Ketut Wijaya bermacam versi. Dalam Babat Ponorogo disebutkan sebelah utara antara Gunung Kendeng dan Gunung Pandan, sebelah timur Gunung Wilis sampai wilayah Laut Selatan, sebelah selatan wilayah Laut Selatan, dan sebelah barat pegunungan, mulai Laut Selatan sampai Gunung Lawu. Dalam buku ini juga disebutkan Keraton Wengker di sekitar Setono Kecamatan Jenangan. Mengutip pendapat Dr. Profesor Dr. N. Cikrom dan Dr. Anda Setiawati Suleman, digambarkan kerajaan Wengker pada saat itu aman sentosa. Rakyatnya senang melakukan tapa berata dan menguasai banyak ilmu batin. Adapun batas wilayah ditandai dengan sungai. Untuk pertahanan wilayah terdapat 3 benteng. Dalam tanah istilahnya benteng pendem. Versi lain sebagaimana dalam buku Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reok Ponorogo. Letak kerajaan Wengker masa ini adalah di daerah Dolopo Madiun, pusatnya di Desa Daha. Pada tahun 947 Masehi, Empu Sindok digantikan anaknya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Selanjutnya ia digantikan putranya, Sri Makutawangsa Wardana. Sri Makutawangsa Wardana mempunyai 2 orang putri. Salah satu putrinya menikah dengan Dharmawangsa. Selanjutnya, sang menantu itulah yang kemudian memegang tampuk kekuasaan di Medang. Salah satu putri Makutawangsa yang bernama Mahendradatta menikah dengan Udayana dan mempunyai anak bernama Airlangga. Dalam memimpin Medang, Dharmawangsa mempunyai ambisi besar memperluas wilayah. Kerajaan Medang saat itu diperkirakan di sekitar daerah Mos Pati Magetan. Pada tahun 1016 Masehi, kerajaan Medang diserang Sriwijaya bersama sekutunya yaitu Wurawari dan Wengker, sehingga Raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar istana tewas. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Pralaya atau kehancuran. Dalam prasasti Kalkuta yaitu prasasti Airlangga disebut bahwa Ri Prahara Haji Wurawari Masowi Jilsangko Luaran. Letak Wurawari ada beberapa pendapat. Menurut Muhammad Hari Suwarno di Jawa Timur, menurut Profesor Dr. G.D. Kasparis dari Semenanjung Malaka, ada pula yang berpendapat di Banyumas. Penyerangan Raja Wurawari ada yang berpendapat disebabkan iri atas kegagalannya mempersunting putri Dharmawangsa. Selain itu, beserta sekutunya ingin menghancurkan Medang. Sementara keterlibatan Wengker adalah pengaruh ekspansif Medang, yang berusaha memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, dan juga persaingan di bidang ekonomi. Satu-satunya yang berhasil lolos dari serangan tersebut adalah Airlangga, yang pada saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan putri Dharmawangsa. Pada waktu itu usia Airlangga 16 tahun. Beserta Narotama, ia bersembunyi dan mendapatkan tempaan jasmani rohani dari gurunya yaitu Empu Barada di hutan sekitar daerah Wonogiri. Namun pada perkembangannya, lokasi penempaan Airlangga diperkirakan di daerah Pager Ukir, Kecamatan Sampung, Ponorogo, yang dibuktikan dengan keberadaan situs bersejarah, di mana terdapat bukti jejak keberadaan Airlangga, dan juga lokasi pegunungan dan hutan yang memenuhi syarat sebagai tempat persembunyian. Situs Pager Ukir pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Kahuripan yang terletak di bekas reruntuhan bekas Kerajaan Medang. Saat itu bekas Kerajaan Medang sepeninggal Dharmawangsa merupakan wilayah yang kecil. Karena setelah Pralaya, wilayah Medang kemudian terpecah-pecah. Airlangga memulai usahanya menyatukan kembali wilayah Medang, termasuk terhadap Kerajaan Wengker. Pada tahun 1031, Wengker bisa ditaklukkan.
Pada tahun 1035 Masehi, kerajaan Wengker ternyata bangkit dan kuat lagi. Airlangga kembali menyerang Wengker dengan kekuatan pasukan yang besar pada tahun 1037 Masehi. Ketuwijaya mengalami kekalahan, terpaksa meninggalkan harta benda dan permaisurinya. Ketuwijaya lari ke desa Topo, kemudian pindah ke Kapang, diikuti beberapa prajuritnya. Karena terus diserang pasukan Airlangga, ia lari ke Sarosa. Disinilah akhirnya Ketuwijaya bisa dikalahkan dan dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Versi lain mengatakan Ketuwijaya hilang beserta jiwa raganya atau moksa. Sumber lain ada yang menyebutkan setelah dikalahkan Airlangga, Ketuwijaya menjadi pertapa. Dengan demikian berakhirlah riwayat kerajaan Wengker era Ketuwijaya. Selanjutnya, wilayah Wengker menjadi daerah kekuasaan Airlangga. Raja Wengker selanjutnya adalah Prabu Jakabagus atau Sri Garasakan yang memerintah Wengker pada tahun 1078 Masehi. Lokasi Wengker diperkirakan di utara Gunung Gajah, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Prabu Jakabagus dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Untuk memiliki kesaktian tersebut, ia tidak mempunyai istri. Sebagai gantinya, ia memelihara laki-laki sebagai gantinya atau yang biasa disebut gemblat. Raja Jakabagus dikenal sebagai Raja Warok pertama. Warok berasal dari Wara atau pria agung, pria yang diagungkan. Di masa pemerintahan Airlangga, wilayah kerajaan Wengker tidak pernah terjadi peperangan maupun persengketaan. Sebaliknya menjadi daerah yang aman tentram. Airlangga membagi kahuripan menjadi dua, yaitu Kediri dan Daha, dan Jenggala atau Panjalu. Sepeninggal Airlangga, terjadi perang saudara antara kedua kerajaan tersebut. Situasi yang tidak stabil itu digunakan Wengker menyusun kekuatan baru, sehingga sampai berdirinya Majapahit. Nama Wengker masih eksis, bahkan hubungan kedua kerajaan terjalin dengan baik. Di masa pemerintahan Majapahit, Wengker dipimpin seorang raja bernama Raden Kudamerta atau Wijaya Rajasa. Dalam kitab Nagara Kretagama disebutkan, pria Haji Sang Umunggu Wengker bangun Hyang Upandra Nurun Narpari, Wijaya Rajasa no Pamana, Parama Atsnotama. Dari kitab ini menunjukkan bahwa yang membangun kerajaan Wengker adalah Wijaya Rajasa sebagai raja pertama. Dalam kitab ini juga disebutkan Raden Kudamerta menikah dengan Bredaha. Raden Kudamerta berkedudukan di Wengker dengan nama Bri Parameswara dari Pamotan yang dikenal dengan nama Sriwijaya Rajasa. Yang dimaksud Bredaha adalah Dewi Maharajasa, adik Tribuana. Berarti Wijaya Rajasa adalah menantu Raden Wijaya. Selain menjadi Raja Wengker, Wijaya Rajasa merupakan tokoh yang mempunyai peran besar di Majapahit. Antara lain, salah satu dari 8 tokoh yang diundang pada waktu pengangkatan Mahabati Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi, diangkat menjadi anggota Dewan Sabta Prabu, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1351 Masehi, mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan yang dilakukan Gajah Mada atas peristiwa Bubat, dan mendapat penghargaan dari Tribuana Tunggadewi. Putra Wijaya Rajasa yang bernama Susuma Dewi atau Paduka Sori menikah dengan Hayam Wuruk pada tahun 1357 Masehi. Setelah Prabu Hayam Wuruk gagal menikah dengan putri Pajajaran yang meninggal pada peristiwa Bubat. Pernikahan itu merupakan pernikahan keluarga karena Ibu Susuma Dewi adalah adik Tribuana Tunggadewi atau Ibu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dan Susuma Dewi adalah sama-sama cucu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Dari pernikahan-pernikahan yang melibatkan dua kerajaan, yakni Majapahit dan Wengker, menurut Dr. N.J. Krom bahwa untuk pergi ke Bubat disamakan pendapat dengan ke Wengker. Seperti kita ketahui, perang Bubat terjadi sebagai akibat perkawinan politik, yaitu salah satu cara Majapahit menaklukkan kerajaan di sekitarnya. Dalam hal ini meski Wengker adalah daerah kekuasaan Majapahit, tetapi kekuatan Wengker sangat diperhitungkan Majapahit kala itu. Dalam kurun waktu ini, dari berbagai sumber memang jarang diungkap keadaan dalam kerajaan Wengker sendiri, karena memang peran Wijaya Rajasa lebih banyak di Majapahit dibanding memimpin kerajaannya sendiri.
Ada yang memperkirakan pusat pemerintahan Wengker pada saat itu berada di sekitar Kecamatan Sambit, Ponorogo. Wijasa Rajasa meninggal pada tahun 1310 Saka, dimakamkan di Desa Manar dengan nama Wisnu Bawano. Era kepemimpinan Wengker di masa Majapahit berikutnya adalah Dyah Surya Wikrama Girisawardana. Ia adalah anak Dyah Kertawijaya. Ia memimpin Wengker sejak ayahnya masih memimpin pemerintahan Majapahit pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Setelah kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, ia memimpin Majapahit selama 10 tahun. Dalam kitab Pararaton, ia bergelar Bhrehyang Purwawisesa. Ia meninggal pada tahun 1466 Masehi dan dimakamkan di Puri. Sampai masa ini nama Wengker masih disebut-sebut dalam sejarah Majapahit. Di akhir kejayaan Majapahit, yang mana wilayah Majapahit mulai terpecah-pecah. Wilayah seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Surabaya memerdekakan diri. Kerajaan kecil yang tumbuh menjadi besar adalah Kesultanan Demak yang diperintah Raden Patah sekitar awal abad ke-16. Demak mulai menguasai kota-kota pesisir lain seperti Lasem, Tuban, Gresik dan Sedayu. Raden Patah diakui sebagai pemimpin kota-kota dagang pesisir dengan gelar Sultan. Dari Demak agama Islam disebarkan ke seluruh Jawa, bahkan luar Jawa. Raden Patah adalah putra Prabu Majapahit dengan putri Cina yang pada waktu hamil muda diberikan kepada Arya Damar. Setelah lahir diberi nama Raden Patah. Prabu Majapahit yang mempunyai istri putri Cina adalah Brawijaya terakhir. Arya Damar menyatakan kepada permaisurinya bahwa putranya tersebut akan menjadi raja Islam yang pertama di Jawa. Pada saat Raden Patah menginjak dewasa, kerajaan Hindu Majapahit telah mulai runtuh, yang disebabkan perlawanan kaum bangsawan yang telah mendirikan kota di pantai utara dan mendapat dukungan Islam. Kesempatan ini dipergunakan Raden Patah menemui Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Patah mengutarakan beberapa hal mengenai Majapahit yang telah lemah. Raden Patah tinggal di rumah Raden Rahmat untuk belajar beberapa hal. Setelah cukup diberi kedudukan di Demak Bintoro. Bintoro dikembangkan atas dasar Islam. Mendengar hal tersebut, Raja Majapahit, Prabu Brawijaya mengangkat Raden Patah menjadi mangku bumi di Bintoro. Berkat dukungan para wali, Bintoro berkembang menjadi kerajaan Islam pertama dengan nama Demak pada tahun 1481 Masehi. Di bawah pimpinan Raden Patah dengan gelar Panembahan Jimbun. Seiring munculnya Demak, Majapahit semakin parah dilanda krisis. Brawijaya telah diganti atau direbut Girisawardana yang sebenarnya tidak berhak atas tahta Majapahit. Pada waktu Raja Brawijaya terakhir, telah memberi wilayah kekuasaan kepada Raden Patah yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi Kerajaan Demak. Hal yang berbeda dialami putra Brawijaya V lain yang bernama Raden Katong yang belum mempunyai wilayah kekuasaan. Hingga terdengar berita bahwa sebelah timur Gunung Lawu ada seorang demang dari Kutu yang tidak mau menghadap ke Majapahit. Maka Raden Katong disuruh menghadapkan demang tersebut ke Majapahit. Selain itu, Raden Katong masuk Islam. Demang Kutu tersebut adalah Ki Ageng Suryangalam atau terkenal dengan sebutan Kutu. Ia punggawa Majapahit yang masih termasuk kerabat keraton. Maka oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ia diberi jabatan Demang. Kademangan Kutu atau Surukupeng, wilayahnya adalah bekas kerajaan Wengker, yang mana seiring semakin lemahnya Majapahit, Ki Ageng Kutu meneruskan tata cara dan adat kerajaan Wengker dahulu. Para pembantu dan punggawanya diajarkan bela diri dan berperang serta tata brata. Sementara itu, Raden Katong datang ke wilayah Wengker bersama dengan Selo Aji. Mereka menemui Ki Ageng Mirah yang merupakan putra Ki Ageng Gripik, seorang ulama dari Malang. Ki Ageng Mirah adalah penyebar Islam di Wengker. Banyak hal yang penting dijelaskan Ki Ageng Mirah kepada Raden Katong, termasuk kesulitannya dalam menyebarkan agama Islam. Mereka kemudian sepakat berjuang bersama. Raden Katong atas dasar pemerintahan, sedangkan Ki Ageng Mirah atas dasar penyebaran agama Islam. Mereka selalu koordinasi terhadap apa yang mereka hadapi dalam perjuangan ini. Ki Ageng Mirah senang mendapat mitra Raden Katong karena masih keturunan Majapahit. Masalah Raden Katong adalah Ki Ageng Kutu tidak mau menghadap ke Majapahit, sedang Ki Ageng Mirah kesulitan dalam menyebarkan agama Islam.
pihak Raden Katong berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak Ki Ageng Kutu. Antara lain, dilakukan Ki Ageng Mirah terhadap Ki Ageng Kutu secara dialogis agar Ki Ageng Kutu bersedia menghadap ke Majapahit. Tapi Ki Ageng Kutu menolak dengan alasan antara lain, kerajaan Majapahit yang memberi pintu bagi penyebaran agama Islam. Padahal wilayah Wengker kebanyakan menganut agama sendiri yaitu Hindu dan Buddha. Dia menganggap penyebaran Islam dipimpin Raden Patah dan justru Majapahit mengangkatnya menjadi penguasa Demak Bintoro. Ki Ageng Mirah menjelaskan bahwa pengangkatan Raden Patah tidak salah karena masih putra Brawijaya V. Tapi Ki Ageng Kutu tetap menganggap hal yang dilakukan Majapahit merupakan hal yang menyalahi aturan kerajaan sendiri. Akhirnya upaya dialogis yang dilakukan Ki Ageng Mirah gagal. Upaya persuasif dari pihak Raden Katong yang gagal dilaporkan kepada Prabu Brawijaya kelima, dan langkah yang dilakukan Brawijaya adalah mengirim pasukan Majapahit untuk menumpas Ki Ageng Kutu. Rombongan pasukan tersebut dipimpin oleh Raden Katong. Pada dasarnya, Raden Katong enggan bermusuhan dengan pihak Wengker, mengingat jasa Ki Ageng Kutu terhadap Majapahit begitu banyak. Tetapi Selo Aji memberi nasihat bahwa apa yang dianggap Ki Ageng Kutu benar adalah menurut Ki Ageng Kutu sendiri. Sedangkan pihak kerajaan menganggap hal yang menyalahi peraturan dan raja pun langsung memerintahkannya untuk menumpas. Maka ia menasihati Raden Katong untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak. Kemudian terjadilah peperangan antara tentara Majapahit yang dipimpin Raden Katong beserta Ki Ageng Mirah dan Selo Aji serta beberapa tokoh lain. Maka pada tahun 1468 Masehi, Kutu sebagai ibu kota Wengker jatuh ke tangan Raden Katong dan bala tentaranya. Ki Ageng Kutu bisa dikalahkan tetapi tidak ditemukan jasadnya atau musnah di bukit yang kemudian disebut dengan Gunung Bacin. Ki Honggolono sebagai tangan kanan Ki Ageng Kutu tewas dalam pertempuran ini. Raden Katong sangat terharu melihat kematian Ki Honggolono dan musnahnya Ki Ageng Kutu, mengingat mereka berdua adalah para perwira yang berjasa besar kepada Majapahit, terutama ketika merebut kembali Wengker yang sempat dikuasai Kediri. Konsolidasi dalam keluarga Ki Ageng Kutu juga dilakukan antara lain menikahi dua putri Ki Ageng Kutu yaitu Niken Sulastri dan Niken Gandini. Putra pertama Ki Ageng Kutu yang bernama Suro Handoko menggantikan kedudukan ayahnya di Kademangan Kutu. Suryo Ngalam dijadikan kepala desa di Ngampel. Warok Gunoseco menjadi kepala desa di Siman. Warok Trumejo di Gunung Loreng Selahung. Setelah bisa menguasai bekas kerajaan Wengker, Raden Katong mendirikan kadipaten baru dengan nama Ponorogo. Pono artinya pintar atau mengerti benar. Rogo artinya badan atau jasmani. Ada pula yang menyebutkan dari asal kata pramana yang artinya rahasia hidup, dan raga yang artinya badan atau jasmani. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tahun 1496 Masehi dengan Raden Katong sebagai adipati pertama dengan gelar Kanjeng Panembahan Bathara Katong. Dengan demikian, tentang sejarah perjalanan kerajaan Wengker yang eksis selama kurang lebih 500 tahun, yang mana meskipun kerajaan kecil tetapi sangat diperhitungkan kekuatannya oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Kahuripan dan Majapahit, serta peletak dasar-dasar pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari daerah yang sekarang bernama Ponorogo.